Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jafar Sidik, NRP 09180458 dari Prodi D4 Teknik Otomasi 6B, Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Di video kali ini saya diberikan tugas oleh dosen pengampu saya, yaitu Bapak Afif Sufri, selaku dosen pengampu pada mata kuliah telemetri, yang mana tugasnya itu membuat sebuah program mengkoneksikan antara node MCU dengan server dan device. Baik device itu mulai dari smartphone maupun laptop. Oke, di sini ada beberapa statement program yang sudah saya sediakan. Yang mana di sini saya sudah menyediakan library dan ada beberapa program pendukung yang digunakan untuk komunikasi antar server dengan node MCU-nya ya. Oke. Nah, untuk tugasnya sendiri itu Bapak Afif memberikan tugas dengan mengkoneksikan node MCU dan LED. Jadi di sini tugasnya itu menyalakan dua buah LED ya. Nah, dua buah LED ini nantinya bisa dinyalakan melalui jaringan server yang nantinya device mulai dari smartphone maupun laptop itu bisa diakses. Nah, begitu. Untuk library-nya sendiri di sini udah ada ya, library seperti biasa ISP8266 WiFi. Nah, ini untuk library-nya. Nah, untuk di bawahnya ini merupakan ID dan password dari WiFi yang bakal digunakan. Jadi nanti node MCU bakal terkoneksi pada WiFi sesuai dengan ID password yang sudah digunakan. Nah, kalau misalnya password sama ID sudah cocok, secara otomatis node MCU bakal terkoneksi secara langsung ke WiFi. Nah, selanjutnya di sini ada WiFi server, yang mana ini nanti bakal di-set untuk WiFi nomornya, yaitu dengan number yang digunakan sekitar 80 ya. Nah, kemudian di sini ada variabel untuk menentukan HTTP dengan menuliskan library string header. Nah, itu nanti di sini WiFi server dan string header bakal ada sangkut pautnya dengan void loop dan void setup. Nah, kemudian di sini ada string output 5 state dan string output 4 state, yang mana di sini digunakan untuk variable storage dengan current outputnya dari masing-masing port tersebut. Nah, di sini digunakan untuk com output gitu loh sejenisnya. Nah, ini yang dipakai. Lalu di sini ada menggunakan output GPIO pins. Nah, di sini kita menggunakan pin 5 dan pin 4, yang mana nanti pin 5 dan pin 4 ini bakal terkoneksi pada LED. Kemudian di sini ada unsigned long current time. Nah, untuk waktunya itu kita menggunakan milis atau biasa kalau biasanya kan program Arduino itu menggunakan program second. Nah, di sini kami menggunakan milis. Kenapa? Karena penggunaan program milis lebih akurat daripada pemrograman second. Nah, kemudian untuk first time-nya itu dimulai dari 0 ya. Dan timeout atau limitnya itu sekitar 2 detik untuk waktu tunggu dalam pemrosesannya. Oke, selanjutnya sebelum kita lanjut ke pembahasan void setup dan void loop, ada beberapa tahap lagi yang harus dilakukan untuk komunikasi ke server. Kemudian step selanjutnya itu kita membuat program servernya dulu, base 64 code encode. Jadi di sini kita buat dulu base 64 encode-nya. Nah,
Di sini saya tulis Jafar ya. Jafar itu sebagai ID titik 2. Baru di sini kita tulis Jafar 123 sebagai passwordnya. Encode, dan hasilnya seperti ini. Kita copy, baru kita masukin ke Android Studio Arduino. Nah, di sini kan udah saya sediain kolom buat programnya. Kita masukin. Nah, ini merupakan base code untuk kode server. Jadi nanti password sama ID-nya itu cuman kita yang tahu, supaya kita bisa login ke servernya. Nah, kemudian di sini ada void setup. Nah, void setup ini kita menggunakan 115.200 dan jangan lupa di sininya juga kita tulis 115.200 ya. Kemudian di sini ada pin mode, yang mana pin mode 5 sama 4 sebagai output, 5 sama 4 ya. Dan digital write-nya untuk output 5 sama output 4 itu dalam kondisi mati ketika awal di start. Kemudian di sini serial print connection to. Nah, ini koneksi ID sama passwordnya ini bakal muncul di serial pin, serial digital monitor nggak salah, serial monitornya. Nah, kemudian di sini untuk print local IP address-nya bakal muncul di serial monitor juga. Nah, pada void loop di sini terdapat serve available, yang mana komunikasi kalian antar server untuk pembukaan awalnya ya, program awalnya. Kemudian jika kalian terkoneksi antar komunikasi dari server dengan kliennya, maka di sini akan mengeprint informasi ke serial monitor dan membuat sebuah timbal balik antar data ke klien. Lalu di sini ada looping untuk klien koneksi, jadi ada komunikasi balik lagi untuk klien dengan server. Nah, read a byte then print it out to real monitor. Ya, di sini udah mulai ini ya, membaca servernya, komunikasi server. Nah, di sini merupakan untuk mengaktifkan GPIS-nya. Ke kondisi on maupun off. Nah, itu kalau kasarannya gini deh, ini merupakan program untuk tombol yang ada pada server. Nanti kalau misalnya GPIO nya ditekan on, maka dia akan memberikan nilai 1. Nah, jika diberikan tekanan lagi, maka dia akan memberikan nilai 0, kasaran gitu. Kalau misalnya dibuat dalam bentuk bilangan binder untuk outputnya. Nah, kemudian di sini display yang bakal tampil, yang mana display ini nanti di server itu dari sini ya. Nah, itu bakal muncul tulisan, yang mana tulisan ini bakal mengindikasikan bahwa ini server untuk mengaktifkan program LED. Nah, di sini sudah saya tambahin client print ln untuk headingnya. Nanti di situ ada tulisan pengontrolan LED Muhammad Jafar Shiddiq, seperti itu ya. Nah, lalu kita di akhirnya ini bakal ada clear the header variable dan close the connection. Jadi kalau misalnya terjadi pemutusan koneksi, maka rangkaian bakal bukan rangkaian sih sebenarnya, server bakal berhenti begitu. Oke, kita sketch main dulu.
Ini memerlukan waktu yang cukup lama ya, soalnya cukup memakan banyak data pada pemrogramannya. Nah, nanti kalau misalnya mau masukin program, jangan lupa untuk tombol reset pada Node MCU ditekan kembali. Oke, di sini udah dan komplit, berarti ini program tidak ada masalah sama sekali dan bisa langsung upload ke Node MCU. Tahap selanjutnya di sini kita bakal mengupload programnya ke Node MCU. Di sini saya sudah menguploadnya. Jangan lupa untuk mengupload program Node MCU menggunakan flash ya. Jadi flashnya itu ditekan pada saat muncul ini global variable use 32 MB sekitar 41%. Nah, kemudian setelah muncul itu tahap selanjutnya kita serial monitoring dulu. Kita kecilin dulu serial monitor. Oh, di sini belum terkoneksi ya, saya koneksikan lagi untuk .mq yang saya gunakan. Oke. Nah, di sini sudah memproses ya, dan ini alamatnya. Oke, kita cari 192 168 43 193. Nah, sini sudah terkoneksi. Ketika di on, maka ini LED bakal nyala. Ketika di off, maka LED bakal mati. Ketika ini di on juga, ini LED kedua bakal nyala dan LED 2 bakal mati juga. Baik, kita langsung ke cara penggunaan di mobile. Oke, di sini sudah ditampilin device menggunakan device smartphone. Untuk alamatnya ini. Nah, di sini ada tombol on dan dua tombol ya. Dua-duanya ini mengindikasikan masih dalam kondisi off. Nah, di sini merupakan rangkaian dari Node MCU yang saya gunakan. Nah, ini ada LED 1 dan LED 2. Ini LED 1, ini LED 2. Oke, yang terkoneksi dengan D1 dan D2. Untuk itunya kita menggunakan GND ya. GND kita sambung ke GND nya ada LED. Oke, selanjutnya kita coba on. Nah, ketika on ditekan maka lampu satu nyala. Ketika yang ini tekan, yang keduanya ditekan, nah dua-duanya nyala. Ketika LED 1 ditekan untuk mematikan, maka di sini juga bisa kita matikan, jadi bisa kita nyalain juga. Oh, bisa ya. Nah, oke. Nyala ya. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.